Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman Rohim dengan NIM 272411001, berasal dari Universitas Bangka Belitung dengan program studi Ilmu Kelautan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek dari mata kuliah Statistika, yang dimana tugasnya adalah menghitung uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan data Excel. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis itu adalah suatu cara untuk membandingkan atau mengecek adanya perbedaan antara tiga kelompok atau lebih dalam data non-parametrik atau data yang nggak berdistribusi normal. Untuk data ini, hasil dari perhitungan ini dibagi menjadi 3. Pertama, kita mencari atau mengurutkan ranking dengan Excel tersebut. Yang kedua, kita mencari rumus nilai H. Yang ketiga, kita mencari nilai kritis atau membandingkannya. Untuk itu, hasil yang kita dapatkan yaitu kalau nilai H, hasil hitung rumus, lebih besar dari nilai chi-square atau nilai kritis, maka data tersebut menolak hipotesis 0. Artinya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan di wilayah sampel atau data tersebut. Kalau nilai H, hipotesis H kita hitung, lebih kecil dari nilai kritis kita, maka kita bisa menerima hipotesis 0. Dan gak ada perbedaan yang signifikan di wilayah hitungan kita tersebut. Baiklah, tutorial pertama kita adalah menggunakan Excel atau mencari di Excel untuk lokasi dan salinitasnya. Untuk tutorialnya kita lanjutkan dengan cara mengurutkan data terlebih dahulu. Baiklah, kita langsung ke Excel. Lokasi region A, B, C. Ini B dan C, lalu sampel jumlahnya. Pertama-tama saya menyiapkan data, yang kedua kita cari urutan dan rankingnya. Pertama kita urutkan dulu data salinitas ini yang terkecil hingga terbesar. Sini kita tulis rank. Dengan cara bikin semua sampai ke rank, sempat kita short custom short, dan kita milih data salinitas untuk diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Salinitas small to largest, itu ke besar. Nah, bisa sudah urutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita urutkan tuh wah urutan kita menghitung rank pada salinitas ini. Kita cari dulu apa dan data salinitas itu terdapat data yang ada salinitas pada lokasi ini tidak ada yang sama, jadi kita tinggal urutkan sesuai pada ranking sesuai urutannya saja. Oke. Selesai kita tampil rank, kita ke kita blok lagi untuk mengembalikan menurut sesuatu dari semua. Tekan short,
Nah, ini kita ubahkan dari salinitas ke lokasi agar kembali semula. Lokasi ya, teman-teman. Kita kembali ke lokasi lagi. Oke. Nah, setelah itu kita mencari eh menghitung jumlah seluruh lokasi rata-rata dan jumlah rata-rata lokasinya tersebut. Region. Region A, region B, region C. Ah, dan ini adalah data pada setiap sampel dibagi tersebut. Seperti region A ini ada berapa jumlah data? 30, 30. Jadi ini adalah 30, teman-teman. 30, 30. Kita mencari rata-rata total ranking. Ranking. Dan rata-rata ranking. Dan setelah ini kita telah mengetahui jumlah seluruh data sampelnya adalah 90. 90. Dari total total ranking ini kita hanya perlukan rumus dengan sum. Kita hitung dari region A, teman-teman. A aja, A, enter. Region B, kita sama dengan dulu, sum. Kita gitu. Dan region C sama dengan sum. Oke, data seluruh jumlah C. Gitu. Untuk total ranking ini kita menghitung dengan cara total ranking dibagi dengan N. Nah, kita tulis dengan tekan ranking dibagi N. Enter. Hmm, benarkah? Ntar teman-teman kita lihat. Oh, rupanya benar teman-teman. Eh, kedua kita kan angka sama seperti tadi teman-teman. Sama dengan total ranking B dibagi jumlah sampel region B. Enter. Dan sama untuk region C-nya sama juga teman-teman.
kita ke sama dengan, selesai ke sama dengan total ranking C dibagi N. N 60 33. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mengetahui jumlah dari total ranking dan rata-rata ranking. Nah, selesai ini kita lanjutkan dengan tahap keduanya. Baiklah, pada tahap kedua ini kita menghitung rumus dari uji Korsakowalis atau disebut dengan rumus hipotesisnya. Dengan rumus pada ini, dan kita langsung masuk ke Excel-nya saja. Untuk menghitung data uji Korsakowalis kita bagi menjadi 3. Ini rumus pertama seperti tadi, yaitu kita gunakan samaran. Kita tutup kurung dulu. 12 dibagi shift takut itu ya teman. 12 N N tutup kurung dikali, kalinya kita menggunakan tanda bintang. Sini kita tambah dulu teman-teman. Dikali ini ditambah ditambah 1 tutup kurung. Oke. 0,001 0,001 teman-teman. Oke, setelah kita menemukan ini, kita mencari rumus kedua. Rumus kedua adalah total peringkat dari kelompok eh, dibagi banyaknya sampel dalam setiap kelompok. Jadi kita hitung rumus sip di pangkat 2 eh betul, di pangkat 2 dibagi 3 salah salah. Oke, salah teman-teman. Dibagi G2 ini tambah ini dipangkatin, mana pangkat 2 dibagi
dibagi ini dibagi dua. Oke, kita lanjut. Ditambah ini dipangkatin dua dibagi 30 tutup kurung. Oke, teman-teman ketemu untuk rumus keduanya, teman-teman. Untuk rumus keduanya kita ketemu 67. Dan untuk rumus ketiganya kita menghitung dengan 3 kali N tambah 1. Langsung aja kita sama dengan 3 dikali 90 ditambah 1. Tutup kurung. Enter. Oke. Udah ditemukan 273. Setelah itu kita hitungkan rumus jumlah seluruh rumus ini, teman-teman. Pertama sama dengan eh sama dengan rumus ini dikali dikali rumus ini dikurang rumus ini. Oke. Jadi telah kita temukan hasil dari uji Kortawalisnya yaitu 33,20. Sebelum itu kita harus menarik kesimpulan dari hitung data ini dengan 33,20 390 ini, teman-teman. Pertama kita harus mencari nilai chi-square-nya, teman-teman. Untuk mencari data chi-square-nya, kita pertama kali membutuhkan yang namanya tabel distribusi. Jadi dengan cara kita menghitung dulu nilai sampelnya, yaitu sampel kita tadi kan ada 3, berarti 3 dikurang 1. Rumusnya N kurang 1, berarti 2. Dan untuk itu, untuk nilai signifikansinya harus 5%. Kalau kita desimalkan kira-kira 0,05. Jadi bisa dikatakan dari tabel chi-square tersebut hasil dari pertemuan ini adalah 5,991. Untuk itu, hasil dari interpolasi yang bisa kita dapatkan dari nilai chi-square tersebut adalah kalau nilai H hitungan kita tadi lebih besar dari nilai chi-square atau nilai kritis, maka bertolak H. Artinya, dalam sampel atau data kita tersebut terdapat perbedaan signifikan. Dan kalau data nilai H kita lebih kecil daripada nilai chi-square, maka kita terima H.
dan tidak ada perbedaan dari data sampel kita tersebut. Jadi bisa kita katakan teman-teman dari data sampel kita yang kita hitungkan tadi dari hasil rumusnya kita bisa katakanlah 33,20 jauh lebih besar daripada nilai kritis T-square-nya. Oleh karena itu kita menolak hipotesis nol. Untuk itu dari ini teman-teman artinya data yang kita hitung ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara median salinitas untuk region A, B, C, dan populasinya di lokasi tersebut. Baiklah, sekian teman-teman untuk eh, tugas statistika saya. Semoga bisa dimengerti dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.